Rangkaian listrik itu adalah susunan dari alat-alat listrik atau komponen-komponen listrik yang tersusun secara seperti ini ya, dan menjadi satu kesatuan. Jadi ada sumber arusnya terhubung dengan kabelnya, kemudian juga ada saklarnya dan juga ada indikator. Atau di sini kita menggunakan lampu. Ya, menggunakan lampu. Jadi susunan ini, susunan komponen-komponen listrik yang tersusun dalam satu kesatuan disebut dengan rangkaian listrik. Kalau tidak tersusun, misalnya ini hanya baterai saja, kemudian hanya kabel saja, itu namanya bukan rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik itu tersusun menjadi satu kesatuan. Ini rangkaian listrik. Bisa dipahami? Bisa? Baik. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang apa itu rangkaian terbuka dan apa itu rangkaian tertutup. Nah, di sini sudah ada rangkaian listrik. Ingat ya, untuk baterai, nah baterai seperti ini, bagian atas ini adalah kutub positif, sedangkan bagian bawah adalah kutub negatif. Syarat agar aliran listrik itu dapat mengalir, itu adalah antara kutub positif dan kutub negatif ini harus terhubung. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya, yaitu dengan cara membentuk suatu rangkaian listrik. Kita lihat di sini, Ustazah sudah menghubungkan kabel di kutub positif, kemudian kita tarik jalurnya, Ustazah berikan saklar, saklarnya di sini kita menggunakan pin dan peniti. Kenapa Ustazah tidak menggunakan saklar langsung? Agar kita lebih paham tentang konsep apa itu terbuka tertutup. Sebenarnya Ustazah bisa pakai saklar yang model seperti ini, tetapi nanti kalian nggak tahu maksudnya terbuka itu seperti apa. Kemudian Ustazah berikan lampu sebagai indikator. Nah, di sini kan lampunya padam ya, Nak ya. Itu menunjukkan bahwa belum ada arus listrik yang mengalir. Di sini ada kabel lagi, Ustazah beri warna yang berbeda. Kenapa? Nah, ini menunjukkan menuju arah kutub negatif. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, ini masih berupa rangkaian terbuka. Kenapa? Karena masih terputus di sini. Masih terputus di saklar ini. Belum terhubung. Ini masih rangkaian terbuka. Dan rangkaian terbuka ini belum bisa mengalirkan arus listrik. Syarat arus listrik mengalir, maka rangkaian ini harus menjadi rangkaian tertutup. Bagaimana caranya? Kita harus menghubungkan yang terputus ini. Coba kita hubungkan. Nah, ketika terhubung, bisa, mohon maaf ya, nggak kelihatan ya. Ketika terhubung, apa yang terjadi dengan lampunya? Ya, lampunya akan menyala. Lampu menyala ini merupakan suatu indikator atau suatu tanda bahwa ada aliran listrik yang mengalir. Artinya, antara kutub positif dengan kutub negatif itu terhubung secara sempurna. Nah, ya. Nah, ketika kita hubungkan, kalau kita buka, ini menjadi rangkaian terbuka. Ketika kita tutup, kita hubungkan menjadi rangkaian tertutup dan dapat menyalakan lampu. Sampai di sini bisa dipahami tentang rangkaian terbuka tertutup? Bisa? Coba Ustazah lihat chatnya ya. Oh, belum ada chat. Oke, enggak apa-apa. Ini tentang rangkaian terbuka dan tertutup. Ketika kita buka, terputus, rangkaian terbuka. Ketika kita hubungkan, terhubung menjadi sebuah rangkaian tertutup. Ini adalah tentang rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, nanti coba Ustazah akan buat soalnya. Nah, sekarang yang kedua, kita akan pelajari tentang apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Nah, terlihat enggak gambarnya Ustazah? Ya, yang tersusun secara berurutan. Jadi, misalnya di sini ada lampu, maka lampu ini disusun secara berurutan. Jadi satu jalur, ya. Jadi satu jalur dari kutub positif menuju ke kutub negatif, dua-duanya ini dalam satu jalur. Itu namanya rangkaian seri atau rangkaian berurutan. Ya. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah,
Cirinya dari rangkaian paralel ini adalah ada di sini, kalau tadi ada satu jalur untuk serinya, satu jalur. Nah, kalau paralel ini cirinya adalah adanya cabang. Jadi terlihat nggak cabangnya? Ya, ada cabang di sini. Nanti cabangnya bisa banyak ya, tidak hanya satu atau dua. Ada cabang. Jadi, cabang ini coba kita hubungkan. Nah, ini ada cabang. Jadi, aliran listrik ini dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif tidak hanya lewat satu jalur ya, bisa lewat dua jalur. Yang pertama jalur satu dari sini lewat sini ke kutub negatif. Jalur yang kedua dari sini lewat sini, nah sampai ke kutub negatif. Kalian lihat di sini, kenapa yang menyala hanya lampu yang ini saya tuliskan ini lampu satu ya nak ya, lampu satu, ini lampu dua. Nah, kenapa kok hanya lampu satu yang menyala? Iya, karena jalur yang terhubung itu hanya ada pada jalur satu. Kalau aku pengen menyalakan lampu yang dua, bagaimana? Kita hubungkan jalurnya juga. Nah, ketika kita hubungkan jalurnya seperti ini, maka dua-duanya akan menyala. Jadi, sumber arus listrik ini akan mengalirkan arus dari positif. Nah, nanti akan ke semua jalur yang terhubung, baik lewat jalur 1 maupun jalur 2. Nah, jika jalur 1 diputus, misalnya di sini sudah terputus, maka lampu yang di jalur 2 tetap akan menyala karena dia masih terhubung. Dan jika kedua jalur kita hubungkan, oh iya ingat ya, untuk menghubungkannya itu harus di bagian konduktornya. Jadi kabelnya harus dikupas terlebih dahulu. Nanti saya ajari caranya. Nah, agar bisa dua-duanya terhubung, berarti kita hubungkan semua jalurnya. Ya, jadi kalau semua jalurnya terhubung, maka lampu akan menyala. Dan apabila tadi ya jalurnya kita tutup atau kita putus, maka tidak akan menyala. Nah, ini kita lihat ini karena Ustazah menghubungkan jalur yang pertama. Tapi jalur duanya Ustazah putus. Bisa dipahami ya? Nanti misalnya ada lampu yang lain juga demikian. Misalnya di sini ada lampu lagi, Berarti ini nanti jalurnya sama dengan ini. Di sini ada lampu, jalurnya juga akan sama dengan ini. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Nah, ini adalah tentang rangkaian seri. Ini kalau ada cabangnya, namanya rangkaian paralel, tetapi kalau rangkaiannya disusun berurutan, misalnya ini lampu 2 ya, di sini Ustazah beri lampu 3. Antara lampu 2 dan lampu 3 ini tersusun secara seri. Tetapi di sini antara lampu 1, lampu 2 dan 3 ini tersusun secara paralel. Sampai di sini paham ya? Nah, lampu 1 dan 2 tersusun secara paralel karena di sini ada cabang. Lampu 1 dan 2 jalurnya berbeda. Sedangkan lampu lampu 3 yang di sini itu satu jalur dengan lampu 2. Berarti antara lampu 3 dan lampu 2 itu tersusun secara seri. Paham ya nak ya? Paham? Ada yang belum paham? Bagi yang belum paham silahkan ditanyakan. Ada yang belum paham atau sudah paham semua tentang rangkaian listrik ini? Ini adalah materi yang paling mudah nak. Yang penting kalian bisa mengurutkan jalurnya. Mana jalur yang terputus, mana jalur yang terhubung. Oke. Ini ya untuk rangkaian listrik. Baik. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan ketika kalian nanti mengerjakan atau melakukan praktek.
Ya, ini misalnya, mohon maaf. Ya, ini adalah baterai. Ingat bagian atas tadi adalah kutub positif, bagian bawah adalah kutub negatif. Dan kutub positif, antara kutub positif dan kutub negatif ini harus terhubung. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Bagian kabel itu ada yang digunakan atau yang dapat menghantarkan listrik adalah bagian kabel yang bawah ya, yang konduktor yang ini. Jadi kabelnya kita kupas terlebih dahulu. Ya ini. Kalau kulitnya ini dia tidak bisa karena dia yang bisa menghantarkan panas adalah bagian listrik adalah bagian yang konduktor yang terbuat dari tembaga ini. Nah, sederhananya ini kita hubungkan seperti ini di kutub negatif, kemudian kita isolasi. Selanjutnya, nah, seperti itu, tapi kalian isolasi ya. Selanjutnya, kita ambil bola lampu. Nah, bola lampu seperti ini. Ingat, pada bagian bola lampu ini, yang bagian badan, ini ya, bagian badan ini harus terhubung ke kutub negatif. Sedangkan yang bagian belakang ini terhubungnya, bagian belakang ini terhubungnya ke kutub positif. Jika terbalik bagaimana, Us? Jika terbalik tidak akan menyala. Nah, seperti ini. Ini sudah buat yang sederhana saja. Jadi ini kan tadi terhubungnya sama kutub negatif ya. Sama kutub negatif. Ini kita hubungkan dengan kutub negatif. Dan bagian ini apa namanya? Bagian belakangnya ini kita hubungkan ke kutub positif. Nah, dia akan menyala. Ini sederhananya. Jadi antara kutub negatif, kutub positif terhubung secara sempurna. Nanti silahkan kalian praktek di rumah, kalian sempurnakan. Yang penting tadi betul penempatan kutub positif dan kutub negatif pada komponennya. Kalau tadi Ustazah untuk dudukan lampu ya atau peting, Ustazah menggunakan dudukan lampu seperti ini. Ya, dudukan lampu seperti ini. Ini ada 2 jalur ya. Kalau yang bagian bawah ini, bagian paling bawah itu adalah jalur menuju ke kutub positif, dan yang di sebelah atas yang lebih panjang ini jalur menuju kutub negatif. Nah, ini kalau mau dipasang bisa. Jadi nanti misalnya ini yang dari kutub negatif, ini kita hubungkan dengan bagian yang panjang. Ya, itu bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Nanti hasilnya bisa dikirimkan via foto ke Ustazah. Bahan-bahannya yang pertama ada baterai, yang kedua ada kabel, yang ketiga itu ada lampu. Nah, untuk saklarnya, kalau kalian mau beli itu seperti ini, ya ini saklarnya. Tetapi kalian bisa menggunakan saklar, yang penting dia berbahan konduktor. Ustazah tadi menggunakan peninti. Itu nggih untuk rangkaian listrik. Ada yang mau nanya? Oke, silahkan Mas Rehan. Ada pertanyaan apa? Oke. Cara menghubungkan saklar, baik. Nah, intinya cara menghubungkan saklar itu tadi. Kalau kita tarik dari yang negatif, ada saklar, kemudian yang positif ada saklar, nanti dihubungkan saja. Itu caranya. Kalau yang saklar seperti ini maksudnya ya. Ya, yang positif juga terhubung ke kutub positif, yang negatif ke kutub negatif. Nanti bisa dicoba di rumah. Nanti Ustazah setelah ini bisa Ustazah videokan caranya, Ustazah share ya, untuk memasang ininya. Karena tadi waktunya juga mungkin tidak cukup, nanti kalau Ustazah harus memasang satu persatu, jadi nanti Ustazah buat videonya untuk cara memasangnya. Lampu ini, oke. Jika lampunya di kutub negatif bisa tidak? Yang penting antara lampunya ini ya, maksudnya bisa kita coba nak. Mari kita coba. Ininya di kutub positif itu maksudnya ya, ini di kutub positif. Kemudian
Ininya berarti harus dikutip positif. Kemudian ini ditaruh. Ternyata enggak bisa. Ya, tapi nanti dengan bantuan mungkin PT, dengan instalasi yang lebih baik, mungkin nanti bisa kita coba juga. Itu ya. Intinya, aliran listrik itu akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Dan harus terhubung secara sempurna. Arfa, silahkan. Iya, karena kalau nanti tidak dipraktikkan, kalian tidak akan punya pengalaman langsung untuk mengetahui tentang rangkaian terbuka dan tertutup. Saya tadi praktek ini kurang lebih ya untuk persiapan dan lain-lainnya itu butuh waktu ya sekitar 1 jam sampai trial and error-nya. Kalau nanti kalian nggak praktek, kalian akan bingung mana yang positif, mana yang negatif. Karena nanti akan ada errornya. Ini udah terhubung tapi kok nggak menyala. Pasti ada permasalahan yang bisa kita temui di situ. Oke, kalau tidak ada lagi, kita langsung ke aplikasi soal. Perhatikan, ini sebelum Ustazah masuk ke BBD. Nah, ini Ustazah contohkan, Ustazah punya sebuah rangkaian listrik. Ya, ini rangkaian listrik ini adalah baterai. Silahkan nanti yang menjawab bisa mendekatkan jawabannya ke kamera. Ini Ustazah, kelihatan nggak, Us? Oke, ini Ustazah buat, ini kutub positif ya. Ini kabel, ini kita kasih namanya saklar 1. Setelah itu, di sini ada lampu 1. Di sini ada 2 cabang ya. 2 cabang ke sini. Ini ada lampu 2. Kemudian di sini ada saklar 2. Di sini ada lampu 3. Nah, ini kita hubungkan. Di sini kalian lihat ada berapa jalur? Ada berapa jalur di rangkaian listrik yang Ustazah buat ini? Ada berapa jalur, Nak? 2. 2, bagus. Ada 2 jalur ya. Bentar, kurang mana? Oh ya. Ada 2 jalur. Jalur 1. Nah, ke sini ya, jalur 1 ya. Kemudian jalur 2, Ustazah beri warna merah. Oh, warna hijau aja. Biar. Jalur 2 dari sini. Nah, ini jalur 2. Sampai ke kutub negatif. Nah, sekarang permasalahannya. Ini kita ibaratkan yang lampu 1 ini lampu ruang tamu, yang lampu 2 ini lampu lorong, yang lampu 3 ini adalah lampu kamar kalian. Jadi misalnya, kalian ingin mematikan lampu kamar atau lampu 3, tetapi lampu 1 dan lampu 2 masih menyala. Saklar mana yang harus dinyalakan? Dan saklar mana yang harus dimatikan? Jika pengen lampu 3 ini padam, lampu 3 padam, lampu 1 dan 2 menyala. Saklar 1 menyala, saklar 2 mati. Oke, saklar 1 disambung apa diputus? Disambung. Saklar 1 disambung. Oke, saklar 2-nya? Diputus. Diputus. Sebaliknya, kalau pas siang hari, kebetulan kamarnya agak gelap, tetapi tidak butuh lampu di ruang tamu dan juga lorong. Jadi L1, L2-nya mati, L3-nya nyala. Apa yang dilakukan? Saklar 1-nya dimatiin. L1, L2 mati. Saklar 1 mati, saklar 2 menyala. Saklar 2 menyala. Oke, tetapi di sini walaupun saklar kalau saklar 1 mati, Nak, bisa enggak? Saklar 1 mati, bisa enggak saklar 2 menyala? Lewat mana dia? Kalau saklar 1 mati, apa yang terjadi? Apa? Kalau saklar 1 mati, coba kalian urutkan ke lampu-lampu itu.
Bisa enggak? Tidak. Tidak. Apabila saklar 1 mati, maka apa yang terjadi? Semua mati. Iya, semua mati. Kalau kalian masih bingung, nggak bisa dihafalkan, pakai jari. Nenek-nenek bisa pakai mobil-mobilan misalnya. Oh, lewat sini jembatannya putus, sudah langsung mati semuanya. Paham sampai di sini? Jadi nggak bisa ya. Jika pengennya lampu satu yang menyala, lampu satu yang padam, yang lainnya nggak bisa. Karena jika lampu satu padam, satu ini padam, maka semuanya akan apa? Mati. Mati semua. Jika satu padam, maka semua lampu akan terputus di jalur utama, bukan jalur tabang. Oke, sekarang biar bisa Ustazah tambahi lagi saklar di sini ya. Di sini Ustazah tambahi saklar lagi, saklar 3. Nah, saklar 3 itu untuk menyalakan lampu lorong. Jadi, misalnya pengen lampu, karena buat lewat pengen lampu lorong aja yang nyala. Tetapi syaratnya nih, S1-nya juga harus menyala. Jadi, lampu 1 dan lampu 2 itu bisa menyala bersamaan. Lampu 1 dan lampu 3 itu juga bisa menyala bersamaan. Tetapi jika lampu 1 mati, maka semua lampu akan Semuanya mati. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, sekarang soal lagi ini. Coba kalian cermati. Kelihatan nggak soalnya, Nak? Kebalik enggak ini? Kelihatan. Kebalik enggak? Kebalik enggak? Kelihatan. Tampilannya. Enggak. Oke. Tidak. Di sini ada berapa jalur, Nak? 3. Ada berapa jalur di sini? Ada 3 jalur, ya. Jalur utama saklar berapa? 1. Saklar 1, bagus. Jika kalian pengen nih, lampu 1, 2, 3 yang menyala. Jadi pengennya lampu 1, 2, 3 menyala. L. 1, 2, 3 nyala. Sedangkan lampu 4 dan 5 padam. Apa yang dilakukan? L, 4, 5, 6 padam. Saklar ke-3 mati. Saklar 1 dinyalakan, saklar 2 dan 3 dimatikan. Oke, saklar 1 dinyalakan, saklar 2 dan 3 dimatikan. Bagus. Paham? Paham. Yang jawab tadi siapa, Us? Yang lainnya? Oke, Mbak Sasa udah paham ya? Yang lainnya bagaimana? Sudah paham juga? Tapi aku minta di atas itu. Paham. Halo, ada suara yang lain tadi? Yang lainnya sudah paham? Paham. Paham. Oke, sekarang lagi. Jika saklar 1 dinyalakan, S1 dinyalakan, dan S2 dimatikan, S3 nyala. Apa yang terjadi? S1 disambung, S2 diputus, S3 disambung. Lampu 2, 3, 5, dan 6 menyala. Lampu berapa yang menyala? 1, 2, 3, 2, 3, 5, 6. 5, 6 menyala. Yang lampunya padam, lampu berapa? 4. Lampu 4. Sekarang soal buat ini salahnya. Oke, Ustazah. Oke, pintar ini siapa? Ale. 1, 2, 3, 5, 6 menyala. Bagus. Sekarang ini soal Ustazah tunjuk ke yang nama depannya huruf S.
Siapa? Nama depan, nama lengkap loh ya. Nama lengkap huruf S siapa? Ada di sini? Sofia. Siapa? Sofia. Sophia, oke. Sophia. Sophia Caca ya? Oh itu Nasya. Siapa yang nama depannya huruf S? Safira atau Sakila ada di sini? Mbak Safira? Safira, Syakila. Siapa lagi? Sabela. Siva. Siapa lagi? S. Oke, sekarang pertanyaannya. Untuk yang nama depannya huruf S, bisa ditulis di kolom chat ya. Apa yang terjadi apabila S1 diputus? S1 diputus. Semuanya mati. Ya, S1 diputus. Siapa? Siapa yang menjawab? Semuanya mati. Semuanya mati. Siapa ini Safira ya? Oke, betul ya. Semua lampu mati. Paham sampai di sini, Nak? Paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan dibuka buku BBD-nya. Buka buku BBD halaman 115. Sudah dibuka? BBD halaman 115. Sudah? Nah ini, nomor 1. Hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang menjadi satu kesatuan. Disebut apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Ya. Nomor 2. Gambar listrik di samping merupakan contoh komponen listrik yang tersusun secara apa? Dilihat lampunya. Tersusun seperti ini. Seri. Kenapa kok seri? Nggak ada saklarnya. Hah? Nggak ada saklarnya? Nggak ada cabangnya. Tidak ada cabangnya. Siapa yang menjawab? Nama? Arkan. Arkan, bagus ya. Tidak ada cabangnya. Lampu-lampunya dan juga semua komponennya tersusun secara berurutan. Nanti apabila satu terputus maka akan terputus yang lainnya. Oke, untuk nomor 3 Nak, itu nomor 6, 7, 8, 9 diganti nomor 1, 2, 3, 4 ya. Karena ada kesalahan cetak. Ciri-ciri rangkaian seri yang manakah? Disusun secara berurutan. Bagus, disusun secara berurutan. Contohnya pada lampu apa? Yang disusun secara berurutan, satu lampu mati semua. Itu pada contohnya pada apa? Center. Oke. Center lampunya cuma satu ya? Lampu hias, terus enggak? Cuma satu. Lampu hias, ya. Lampu hias, lampu yang kelap-kelip itu ya. Biasanya untuk hiasan-hiasan itu. Nah, kalau paralel digunakan di mana, Nak? Yang paralel? Lampu merah, Us. Lampu merah. Listrik Oke, rumah. bisa. Terus apa lagi? Instalasi listrik. Ya, listrik rumah itu contohnya, Nak. Jadi ketika kamu Oke, bagus. Jadi ketika kamu itu nanti menyalakan lampu kamar, kan tidak mungkin lampu ruang tamu, lampu dapur, lampu kamar mandi itu menyala semua, ya kan? Nah, itu contoh penggunaan listrik paralel. Jadi, yang menyala hanya yang dibutuhkan. Oke, sekarang nomor 4. Ini sudah aplikasi soal. Aplikasi soal kalian. Silakan dibuka semuanya. Nomor 4.
Pada gambar di bawah itu artinya terputus, ya bisa ditambahkan catanya. Pada gambar di samping saklar terbuka, saklar 1 tertutup. Terbuka itu artinya terputus dan tertutup artinya terhubung. Maka pernyataan yang benar yang mana? Saklar 2 terputus, saklar 1 terhubung. Mana yang menyala lampunya? Saklar 2 terputus, saklar 1 terhubung. Yang nyala mana, yang pada mana? B. Yang B, Us. Jawabannya apa? Yang B. Yang B. Lampu 1, 2, 3 padam. Oke, saklar 2 itu kita ada pada jalur 1 ya. Saklar 2-nya padam. Iya. Maka di sini otomatis tertutup. Lampu 1, 2, dan 3. Ada lampu 4. Ada lampu 5 terhubung. Bagus, jawabannya B. Sip, pintar. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Jika diharapkan hanya lampu 3 dan 4 yang menyala, saklar mana yang dibuka? Pengennya cuma lampu 3 dan 4 yang menyala. Saklar mana yang dibuka? Dibuka tadi diputus apa disambung? Dibuka itu diputus. Dibuka itu diputus apa disambung? Putus. Diputus. Berarti yang diputus saklar berapa? 1 S2. Ya, yang S2. nyala. Apa? S1 dan S2. C, S3 saja. Ingat, dibuka itu diputus. Atau S1 dan dimatikan. S2. S1 dan S2. S1 dan S2. Oke, S1, S2 dibuka, seret, maka nanti jalur yang akan dilewati ya S3 nyalanya. Nomor 5, berarti yang dibuka adalah S1 dan S2. Sedangkan S3 itu ditutup atau disambung atau dihubungkan. Dihubungkan. Halo, sekarang nomor 6 ya. Atta melakukan praktek membuat rangkaian campuran. Atta hanya ingin lampu 5 saja ya. Atta hanya ingin lampu 5 saja yang menyala. Apa yang dilakukan pada saklar-saklarnya? Hanya pengen lampu 5 saja yang menyala? Saklar Jadi hanya 1 ini yang pengen menyala. ditutup. Saklar 2 Oke, dibuka. saklar 1 ditutup. S1 ditutup, S2 dibuka. Oke, S1 ditutup, S2 dibuka. Ditutup itu berarti dilewati. Itu ya. Jadi jalurnya yang dibutuhkan hanya ini toh. Berarti biar yang lainnya tidak terhubung, maka jalur ini harus